Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digital planner dimanapun Anda berada? Dengan saya Muhammad Akbar. Pada kesempatan ini, video ini saya akan menjelaskan apa saja yang akan dipelajari pada paket pelatihan digital planner ini, ya, supaya sahabat-sahabat bisa melihat target ke depan itu apa saja sih yang akan dipelajari pada pelatihan ini. Nah, langsung saja yang paling pertama adalah terkait dengan mental block, ya. Di awal saya akan menjelaskan bagaimana mental block itu artinya merubah persepsi sahabat-sahabat digital planner semuanya supaya bisa mendalami bisnis online ini sendiri. Jadi kalau kita sudah merubah mindset kita, maka ketika apa yang akan kita jalani ini akan terasa mudah, bahkan menjadi sebuah passion, ya. Kalau sudah menjadi passion, maka otomatis menjalankannya pun akan senang, begitu ya. Menjalannya pun akan dengan ikhlas, begitu. Jadi tidak merasa terpaksa, tidak menjadi sebuah beban, tapi menjadi suatu yang menyenangkan, ya. Apalagi yang tidak enak kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dan juga berpenghasilan, begitu. Jadi kita tidak lagi memikirkan kegagalan, tapi yang kita pikirkan adalah sebuah tujuan sukses story, ya. Walaupun kita akan mengalami banyak hal hambatan-hambatan, tetapi kalau kita menggunakan cara-cara dengan ilmu yang standar, maka kita paling tidak tersesat lah, seperti itu. Kita berada pada jalur yang benar dan tinggal mengembangkan strategi atau ide-ide kreatif yang lainnya. Yang poin pertama yang akan saya coba sampaikan adalah terkait dengan mental block, ya. Merubah mindset sahabat-sahabat semuanya sehingga menjadi sebuah yang menyenangkan ketika bergelut di dalam dunia digital marketing atau di dunia bisnis online. Lalu kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan materi selanjutnya adalah konten dan ide kreatif, ya. Jadi kalau sahabat-sahabat sudah merubah mindsetnya, sudah senang dengan dunia bisnis online, digital marketing, dan itu sangat lebih efektif dibanding dengan bisnis konvensional offline yang sebelum tren di dunia online, maka selanjutnya kita harus memikirkan konten dan ide kreatifnya. Jadi idenya ini yang mahal, sahabat-sahabat semuanya. Jadi idenya itu ya bisa jadi misalkan membangun idenya itu ide-ide bisnis, menjadi seorang pembuat barang gitu ya, atau memproduksi barang gitu, atau yang memiliki ide jasa, ya, jasa konsultan, pelatihan, dan lain-lain. Jadi bangun dulu idenya, ya. Apakah ingin fokus pada penjualannya, ya, misalkan mengumpulkan para teknisi-teknisi AC misalkan, ya. Jadi bisnisnya itu adalah jasa untuk jasa servis AC misalkan. Nah, kalau idenya adalah jasa servis AC, ya, berarti kan mengumpulkan tukang servis AC, ya, yang misalkan tinggalnya ada yang di daerah Jakarta, ada yang di daerah Kalimantan misalkan, Sulawesi, ya, atau di daerah Tangerang, begitu. Berarti idenya adalah mempertemukan antara si tukang AC dan calon konsumennya. Tapi lain cerita kalau idenya misalkan membangun bisnis servis AC, karena kebetulan kita yang mau membangun bisnisnya adalah punya keahlian servis AC, ya, tanpa melibatkan tukang-tukang servis AC yang lainnya. Nah, ini kan beda lagi ide bisnisnya. Atau bisa juga memproduksi barang, ya. Misalkan memproduksi barang itu membuat kerajinan, ya, misalkan alat-alat kerajinan, misalkan buat lemari, meja, bangku misalkan gitu, ya, yang punya keahlian itu bisa punya kemampuan memproduksi. Nah, itu juga bisa dijual begitu. Nah, itu nanti terkait dengan ide kreatif. Jadi bebas, sahabat-sahabat semuanya bisa bebas untuk memikirkan bagaimana membangun ide-ide kreatif. Dan setelah itu berarti sahabat-sahabat juga akan diarahkan untuk membangun kontennya atau persiapan, ya. Persiapan dari apa saja yang akan dipersiapkan sebelum memulai bisnis online dari ide-ide kreatif itu, ya. Nanti detailnya akan saya coba jelaskan pada sesi video terkait dengan konten dan ide kreatif. Lalu selanjutnya poin ketiga adalah sahabat-sahabat akan juga diarahkan untuk bisa memiliki website, landing page, atau blog, ya. Bisa dengan cara gratisan atau yang berbayar dengan biaya yang sangat. Nah, ini juga sahabat-sahabat harus
punya keahlian seperti itu ya, tetapi tidak kemudian diajarkan bagaimana cara ngodingnya, membuat website dengan cara ngoding itu tidak. Karena di sini kita fokus pada digital planner-nya. Bagaimana membuat website, landing page yang sangat mudah, cepat, efektif dan bagus begitu ya. Nah, ini sahabat-sahabat juga punya keahlian seperti itu. Nah, lalu kemudian di di pelatihan berikutnya ini terkait dengan bagaimana sahabat juga punya keahlian mendesain foto ya atau video ya. Karena ini penting sekali, pengolahan video dan foto ini akan sangat bermanfaat ketika kita akan melakukan brand melalui foto dan video. Contoh saja ketika kita share, memposting di sosial media melalui Facebook misalkan, kita bisa share berupa teks ya, atau bisa video atau image gitu ya. Kalau gambar-gambar itu tidak didesain dan tidak menarik, maka tidak akan memberikan rasa penasaran pada orang yang membacanya. Nah, tapi kalau kita bisa mengolah video menjadi lebih baik, ya, dengan software-software tools yang tentunya dengan cara yang mudah ya, tidak terlalu sulit, karena kita fokusnya bukan pada mendesainnya, tetapi kita fokus bagaimana membuat desain yang punya nilai jual. Begitu juga pengolahan videonya. Nah, itu pada materi khusus yang akan saya bahas pada terkait dengan materi desain foto dan video. Lalu selanjutnya juga ada pengolahan atau pengetahuan tentang copywriting. Nah, copywriting ini akan sangat bagus ketika nanti diterapkan pada proses penawaran berupa teks yang memberikan endorsement pada sebuah produk. Nah, itu nanti kita akan juga bahas terkait dengan copywriting. Lalu selanjutnya juga kita akan membahas juga terkait dengan marketplace ya. Kita tahu marketplace itu banyak sekali yang sedang ngetrend ya. Kita kenal seperti Tokopedia, Bukalapak ya. Lalu kemudian Shopee dan lain-lain seperti Blibli dan lain-lain. Begitu juga sosmed ya. Kita juga akan pelajari bagaimana trik-trik di dalamnya, pengetahuan di dalam sosmed itu sendiri. Ya, kita tahu sosmed itu ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube dan lain-lain seperti itu. Setidaknya pengenalan bagaimana mengelola sosial media ini kita juga harus mengetahuinya dan juga cara memanfaatkannya tentunya. Lalu yang terakhir kita juga akan bahas mengenai SEO ya. Ini yang menarik sebetulnya. SEO ini dari dulu sampai sekarang itu masih dibutuhkan ya. SEO itu kepanjangannya adalah Search Engine Optimizing. Jadi bagaimana mengoptimasi pada mesin pencarian. Kita kenal mesin pencarian itu ada seperti mesin pencarian Google ya, yang dikenal. Kalau dulu tuh waktu masih bekennya Yahoo ya, kita cari sesuatu informasi di Yahoo ya. Tapi kalau sekarang itu orang udah nggak asing lagi yang namanya Google. Orang kalau ingin mencari sesuatu pasti mencarinya di Google begitu. Walaupun ada sub-sub pencarian, nantinya ada pencarian di sosial media seperti pencarian di Facebook, pencarian di YouTube ya. Bagaimana bisa nomor satu pada saat mencari seperti itu dan bagaimana mengoptimasinya. Nah, ini ada caranya, tentunya nanti akan ada materi yang akan saya sampaikan terkait dengan SEO ini. Lalu kemudian ada juga ads dan juga ada tools ya. Nah, kalau ads ini adalah sebetulnya tools yang berbayar ya. Tools yang berbayar yang kita harus membayar sesuatu atau iklan ya. Kita bisa pasang iklan di Google atau bisa juga di Facebook atau di Instagram atau platform-platform yang lainnya tentunya yang akan mempromosikan produk kita ya. Tapi sebetulnya bukan hanya dari sisi iklan saja, nanti sahabat juga bisa memahami bagaimana cara menganalisa ya, menganalisa membuat sebuah iklan yang efektif. Nah, lalu kemudian juga ada tools ya. Tools ini adalah sebuah alat atau software aplikasi yang memudahkan penjualan sahabat-sahabat semuanya. Jadi ini adalah gambaran lengkap apa saja yang akan kita pelajari pada paket pelatihan digital planner ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini sahabat bisa memahami target apa saja yang akan dipelajari seperti itu, dan tentunya ending dari pelatihan ini adalah sahabat-sahabat harus memiliki hasil ya. Jadi harus memiliki hasil yang kemudian hasilnya itu berupa realitas gitu ya. Dan sudah dikerjakan hasilnya. Jadi endingnya adalah seperti teman-teman sudah punya websitenya, sudah punya produknya. Kalau tidak punya produk, yang menjadi seorang reseller atau dropshipper fokus pada penjualan.
Nah, itu endingnya. Jadi terserah nanti pada saat sudah selesai pelatihan ini, sahabat-sahabat apakah mau melanjutkan bisnisnya, mengembangkan bisnisnya, atau selesai sampai di situ saja. Nah, ini tergantung dari sahabat semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya Muhammad Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.